jemaat Tuhan yang diberkati Allah, kita berjumpa lagi melalui ibadah pada pagi hari ini, tanggal 16 Agustus tahun 2020. Puji nama Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita serahkan ibadah ini kepada Allah. Terpujilah namamu Bapa, pencipta langit dan bumi. Di dalam putramu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang sedang kami menanti kedatanganmu yang kedua kali. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu Bapa, memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Desi Lasut, Sersan Mayor Korps Polonia. Dipersilakan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Korps Polonia Minggu 16 Agustus tahun 2020. Firman Tuhan pagi ini katakan dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Mari kita akan bersama-sama memujikan satu pujian yang katakan, Kau telah memilihku. Saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan kembali satu pujian, nyanyian nomor 249, Engkau telah memanggil.
kesaksian kita semua pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan beberapa pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, datang ke hadirat Tuhan. Kemudian kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, kita akan menyanyikan bersama bagaimana ajaibnya Tuhan apabila kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Menangkan
kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan yang katakan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 4 sampai ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal yang keempat ayat 4 sampai 26. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa Allah, firman-Mu hidup, firman-Mu ini adalah pelita dan suluh pada kaki kami. Kami akan membaca dan merenungkannya, Roh Kudus. Tolonglah, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, diurapi Allah, sehingga kebenaran firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menuntun perjalanan hidup kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, dalam nama Yesus. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dapat memuji dan membesarkan nama Allah. Kami bertumbuh, kami berbuat di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah ya Yesus, firman yang hidup. Kami siap mendengarnya. Urapi dan tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu juga jadi berkat bagi sesama kami, bagi jemaat-Mu dan yang lain-lainnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-26. Saya baca bagi kita sekalian. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikat, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf.
Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian jauh pasal pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengarnya sambil menerapkan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Allah. Apa kabar? Puji Tuhan,
Tuhan sangat baik bagi kita semuanya. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, kita perlu mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah pelihara saudara dan saya 1 minggu lamanya dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan, dalam kegiatan kita dalam rumah tangga, mengurus keluarga, mengurus rumah dan lain-lain. Tuhan sudah berkati. Terima kasih kepada Allah yang begitu mengasihi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, senang menjadi milik Tuhan Yesus. Senang menjadi milik Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kita tidak hanya senang menjadi milik Tuhan Yesus, tapi kita juga adalah orang-orang yang paling bahagia di tengah-tengah dunia ini. Bukankah begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang diberkati Allah, cerita dalam Injil Yohanes ini pasal 4 ya, yang menceritakan pertemuan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini sudah sangat-sangat tidak asing lagi di telinga kita, di pikiran kita sebagai orang percaya, bukan? Bagi saya pribadi, saudara-saudara, betapa sangat-sangat senangnya saya, menghibur saya, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah di dalam Yesus yang begitu memperhatikan saya, dan saya kira begitu memperhatikan saudara-saudara juga. Iya, bayangkan kita yang tidak layak, kita kata Alkitab yang telah kehilangan kemuliaan Allah, kita yang telah jatuh di dalam dosa. Bayangkan Allah yang kudus, Dia mau datang bertemu dengan kita secara pribadi. Wah, luar biasa. Apakah ini tidak menghibur? Apakah ini membuat kita berpangku tangan dan diam-diam saja, tidak mengucapkan terima kasih kepada Allah atas apa yang Allah buat bagi saudara dan saya, atas apa yang Allah buat bagi keturunan saudara dan saya, apa yang Allah telah buat bagi keluarga besar kita, bangsa kita, negara kita? Wah, luar biasa. Saudara-saudara membaca Injil Yohanes pasal Injil Yohanes pasal 4 ini, saudara-saudara, sekali lagi kita perlu banyak-banyak terima kasih kepada Allah, karena Allah begitu sangat memperdulikan dan memperhatikan kita. Saudara-saudara, Ia mau menemui seorang wanita yang kita tahu latar belakangnya, wanita yang haus cinta, haus belayan, haus kasih sayang, haus perhatian, dan haus yang lain lagi. Saudara-saudaraku, Yesus saking mencintai wanita itu, ya, Dia peduli walaupun dia harus berjerih payah untuk menemui wanita tersebut. Saudara-saudara, dalam ayat 6 dari pembacaan kita, untuk menemui wanita tersebut, Alkitab mencatat apa? Yesus letih, bahkan sangat letih oleh perjalanannya. Saudara-saudara, bayangkan kalau orang yang tidak peduli, kalau orang yang tidak ada punya perhatian, kalau orang yang tidak punya kasih, apakah dia mau berkorban sedemikian dalam itu? Tidak. Saudara-saudara, Yesus untuk bertemu dengan wanita Samaria itu juga, Dia tidak peduli, ya, dengan hubungan yang tidak harmonis antara orang Yahudi di satu sisi dan orang Samaria di sisi yang lain.
Saudara-saudara, kalau kita mau mempelajari sejarah, orang Samaria ini juga sebenarnya adalah keturunan orang Yahudi. Ya, keturunan orang Yahudi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka punya masalah. Itu sebabnya ayat 9 berkata dari pembacaan kita, masakan engkau Yesus seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, saudara-saudara, seperti tadi saya katakan bahwa orang Samaria ini sebenarnya juga adalah keturunan Yahudi, ya, dan Asyur. Ya, mereka ditempatkan di Samaria sesudah orang-orang Samaria atau orang-orang Yahudi itu ditawan di negara Asyur. Nah, Allah mereka adalah Allah Israel, Allah Abraham, Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus. Tetapi sekaligus Allah mereka juga adalah Allah berhala-berhala bangsa kafir, bangsa Asyur. Ya, jadi mereka memiliki Tuhan dua, Allah Israel. Mereka menyembah Allah Israel, tapi mereka juga menyembah, ya, Allah lain, Allah bangsa Asyur. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka kembali, ya, sesudah orang Yahudi bebas dari tawanan di negeri Babel, saudara-saudara, maka mereka ingin menolong bangsa Israel, menolong bangsa mereka sendiri, membangun bait Allah di Yerusalem yang diprakarsai oleh Nehemia. Dan Nehemia menolak bantuan mereka, Nehemia menolak pertolongan mereka. Karena itu mereka melawan orang Yahudi. Lalu orang Samaria mendirikan sebuah Ka'bah di Gunung Gerizim. Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa agama mereka setengah kafir, setengah Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi membenci mereka. Bapak Ibu yang diberkati Allah, terlalu banyak hal-hal yang remeh-temeh yang membuat hubungan kita satu dengan yang lain tidak harmonis. Kalau Yesus terikat dengan apa yang sedang terjadi, permusuhan orang Yahudi dan Samaria pada waktu itu, maka otomatis Yesus tidak mau capek-capek mengunjungi wanita tersebut. Tapi karena Yesus Maha Kasih, karena Yesus peduli dengan wanita itu, maka dia datang untuk berbicara tentang keselamatan, kepuasan yang hanya didapat di dalam nama Yesus. Tadi saya katakan bahwa banyak hal remeh-temeh yang membuat hubungan satu dengan yang lain kurang harmonis. Terlalu banyak hal remeh-temeh yang membuat kita tidak menjadi alat kesaksian. Kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan namanya. Contohnya, ada banyak hubungan suami istri yang berantakan karena hal remeh-temeh. Ya, mungkin karena kesibukan istri, sehingga mungkin dia tidak bikin kopi atau teh untuk suaminya minum sebelum pergi kerja. Itu menjadi masalah besar. Atau hal-hal yang lain yang bisa diselesaikan lah. Tapi karena ini terus disimpan, ya, maka terjadilah dendam satu dengan yang lain. Tinggal satu rumah, tapi herannya tidak ngomong satu dengan yang lain. Mereka pelihara dendam, marah karena mungkin harga dirinya diinjak-injak. Saudara-saudara,
orang tua, anak. Belakangan ini bahkan tadi pagi ada berita bagaimana seorang anak dilapor oleh ayah kandungnya sendiri karena jarinya ini cukup lancang untuk memprotes ayahnya, dan ayahnya rasa tersinggung dan ayahnya melapor anaknya. Tadi pagi saya baru lihat di TV One. Saudara-saudara, juga hubungan antar jemaat satu dengan yang lain. Belum lagi hubungan antara gembala satu dengan gembala yang lain, antara gembala dan yang digembalakan. Wow, saudara-saudara, saudara bisa mendaftar panjang, ya, hubungan-hubungan yang tidak harmonis di dunia ini. Memalukan bukan? Ya, memang memalukan. Saudara-saudara, itu semua terjadi karena kita masih terikat dengan kelemahan-kelemahan kita. Roh Allah belum bertata dalam hati dan pikiran kita, walaupun kita menyebut diri orang percaya di dalam Yesus. Apakah itu dapat disebut merdeka? Tidak. Kata merdeka, saudara-saudara, dalam kamus artinya bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Arti yang lain, seorang merdeka adalah seorang yang tidak terikat. Dia tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu. Ia leluasa melakukan apa yang diinginkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita merdeka, kita tidak terikat dengan hal-hal yang remeh-temeh yang membuat kita tidak jadi berkat satu dengan yang lain. Yesus memberi contoh ciri-ciri orang yang merdeka itu. Apa itu? Yesus tidak mau terikat dengan apa yang terjadi antara bangsanya Yahudi dan orang-orang Samaria. Tidak. Dia tidak mau terikat dengan itu. Dia tidak mau terikat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mempermuliakan nama Allah. Betul, Yesus adalah orang Yahudi, tapi sekali lagi dia tidak mau ikut-ikutan perbuatan yang jahat. Dia tidak mau memelihara dendam. Dia tidak mau tidak mengampuni. Dia tidak mau melihat seseorang dari pandangannya sendiri, tapi dia mau melihat seseorang itu dari pandangan Allah yang kudus. Bukankah Allah mencintai semua dunia, bukan? Isi dunia ini, bukan? Ada lagu ya, lagu anak sekolah minggu. Yesus cinta segala bangsa di dunia, warna apa saja dia mencintai, tinggi pendek dia mencintai, hitam putih dia mencintai. Puji Tuhan, itulah orang yang bebas, orang yang merdeka, karena roh Allah ada dalam diri, karena kuasa Allah bersama dengan dia. Itu sebabnya dia perhatikan, dia tidak terikat dengan budaya-budaya di dunia ini, termasuk budaya di dalam bangsanya yang tidak memuliakan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara, Yesus membangun, ya, Yesus membangun rasa ingin tahu dalam hati perempuan Samaria itu. Saudara perhatikan ayat yang ke-10 dari pembacaan kita. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah." Dia membangun hubungan. Jikalau engkau tahu, kan manusia serba ingin tahu, ya. Saudara-saudara, Yesus sangat tahu kebutuhan rohani dari wanita Samaria ini.
Itu sebabnya dia menawarkan air hidup kepada wanita tersebut. Masih pada ayat yang ke-10. Ya. Berilah aku minum. Maaf, saya baca saja dari ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan kata lain, Yesus mau katakan kepada perempuan Samaria ini, tentunya kepada kita semuanya, kemerdekaan sempurna. Sekali lagi, kemerdekaan sempurna hanya ada dalam Yesus. Haleluya. Amin. Kemerdekaan sempurna hanya di dalam Yesus. Saudara-saudaraku, Yesus menghendaki supaya perempuan Samaria itu mengerti kalau apa yang diberikan Yesus adalah perkara-perkara rohani. Ya. Perkara yang dapat memuaskan hati dan jiwa dari wanita tersebut. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yesus juga mau mengajar perempuan Samaria itu untuk menyembah Allah yang benar. Dalam penyembahan kepada Allah yang benar, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada persoalan mengenai tempat atau waktu. Kenapa? Karena Allah saudara dan Allah saya adalah Allah Roh Kudus, Allah yang hadir di mana-mana tempat. Saudara-saudara, kita lihat ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, orang Yahudi ya berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang paling suci. Ya, orang-orang bos, ya, kasta tertinggi. Coba Bapak Ibu kita lihat dari Yohanes 8 ayat 33. Yohanes 8 ayat 33 yang berkata, jawab mereka, orang Yahudi, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Wow, keren ya. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang merdeka. Saudara-saudara, mereka berkata, bagaimana engkau Yesus dapat berkata kamu akan merdeka? Sekali lagi, orang Yahudi merasa diri mereka lebih suci daripada bangsa lain. Tetapi tahukah saudara apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus melenyapkan prasangka itu dengan berkata pada ayat yang ke-33 tadi, bagian B. Mana itu? Bagaimana engkau dapat berkata kamu orang merdeka? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa, ya, setiap orang yang berbuat dosa sungguh adalah hamba dosa. Maaf, ayat yang 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus melenyapkan prasangka pendapat
orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah bangsa yang unggul, bangsa yang lebih suci dari bangsa yang lain. Padahal Yesus dengan tegas berkata, mereka adalah orang berdosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan bangga, ya, jangan bangga dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Tapi biarlah berkat-berkat itu Tuhan Allah, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mau pakai berkat yang kita terima dari Tuhan itu untuk mempermuliakan nama Allah. Biarlah si ganteng dan si cantik berkata, kegentenganku karena kasih Tuhan, dan kegentenganku itu mau dipakai untuk kemuliaan nama Allah. Juga si cantik berkata seperti itu, supaya baik ganteng, baik cantik, baik kaya atau apapun, semua berkat dan karunia Allah itu kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Anak-anak muda setuju? Saudara-saudara, karena kasihnya kepada perempuan Samaria itu, karena kasih Yesus kepada perempuan Samaria itu, karena kepeduliannya kepada perempuan Samaria itu, perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus yang adalah Mesias. Ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26 dari pembacaan kita. Saudara lihat ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Haleluya. Sekali lagi kita lihat perbuatan kasih, ya, peduli kepada sesama, membuat sesama berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Mesias, berjumpa dengan yang diurapi Allah. Bagaimana kita mau pergi kalau kita tidak memiliki kasih? Mintalah kasih Kristus bagi saudara, bagi kita semua, bagi saya, supaya kita memiliki kasih Allah untuk peduli kepada sesama, untuk mengasihi sesama, sehingga pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Mau Bapak Ibu? Bersediakah Bapak Ibu? Semoga merdeka. Tuhan memberkati bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati jemaat Tuhan Korps Polonia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa dan gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami telah dengar bersama. Materaikanlah itu Bapa. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang saling mau peduli satu dengan yang lain, mau memperhatikan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Hal-hal yang merentangi hubungan kami, hal-hal yang membuat kuasa Allah tidak terjadi atas hidup kami, hal-hal yang membuat kuasa Allah tidak terjadi dalam rumah tangga kami, dalam gerejamu, di dalam bangsa ini, ampunilah kami Bapa. Apakah itu dendam-dendam yang tidak bisa kami mengampuni satu dengan yang lain? Apakah itu masalah-masalah yang membuat kami tidak mempermuliakan Tuhan dalam nama Yesus? Seperti apa kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada panggilan surgawi untuk menjadi berkat dalam nama Yesus. Karuniakan kami kasih itu Bapa. Karuniakan kami roh
untuk memperdulikan satu dengan yang lain dalam nama Yesus. Jangan tinggalkan kami Bapa. Bebaskan kami dari kelemahan-kelemahan yang ada. Terpuji nama. Terima kasih karena besok hari tanggal 17 Agustus bangsa dan negara kita akan memperingati hari kemerdekaan. Secara politik kami merdeka, tapi sebagai orang-orang yang berdosa ini, ada banyak hal yang masih mengikat kami Bapa. Kami banyak belum merdeka. Tuhan Allah, sekali lagi, Roh Kudus, bebaskanlah kami supaya kami jadi orang-orang yang sungguh merdeka. Merdeka untuk melakukan kehendak Allah, merdeka untuk melakukan atau berkata yang benar, merdeka untuk melakukan kehendak Allah di dalam nama Yesus. Tuhan Allah tolong, merdeka dari menjajah sesama kami yang lain, merdeka dari merampas hak-hak sesama kami. Tuhan Allah, ampuni kami Bapa. Bebaskanlah kami dalam nama Yesus. Berkati negara dan bangsa kami. Terima kasih sekali lagi untuk kemerdekaan yang Allah telah berikan bagi bangsa ini. Tolonglah sekali lagi supaya rakyat Indonesia dari pusat sampai ke daerah, di kota, di desa, di lembah, akan menghargai berkat kemerdekaan ini. Dan dengan kuasa Allah kami mau hidup sebagaimana orang merdeka di dalam Kristus. Berkati balamu, berkati pelayanan, berkati komandan teritorial dan staf, dan berkati juga hamba-hamba Tuhan Allah yang lain. Berkati pelayanan bala keselamatan di gereja, di sekolah-sekolah, di panti-panti asuhan, dan juga berkati pelayanan bala keselamatan di rumah sakit, urapi dan pakai jadi berkat bagi Indonesia Bapak. Jangan tinggalkan kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan Korps Polonia ini juga. Terima kasih. Tanggal 13 kemarin Tuhan berkenan menambah setahun usia bagi Pak Albert Tandai. Tuhan, kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Allah. Berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya bersama dengan kedua anaknya. Tuhan tolong. Tuhan berkati Caca, masa depan dan cita-citanya. Juga Angie, Tuhan Allah memberkati kedua anak Tuhan ini. Albert yang kerja, anak-anak yang tinggal sendiri, Tuhan Allah jaga Caca, jaga Angie dalam nama Yesus. Tuhan, sekali lagi kami serahkan Pak Albert ke dalam tangan Tuhan Allah. Pekerjaannya Tuhan sebagai aparatur negara, sebagai pegawai negeri, Tuhan takut akan Allah ada pada dia dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga bersyukur kemarin Selfie Tuhan tambah setahun usia. Berkati Selfie, berkati pekerjaannya, berkati papanya, berkati adiknya yang sakit. Kami berdoa kiranya Allah pulihkan adiknya yang sakit Thomas di dalam anugerah Allah. Tuhan, terima kasih. Di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Kami serahkan akan Pak Albert dalam tahun berjalan bersama dengan Selfie. Tuhan pimpin mereka, Tuhan berkati keluarga Pak Albert, Tuhan memberkati Selfie di dalam anugerah Allah. Bapak, ini doa kami. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan bagi gerejamu dan bagi negara dan bangsa yang besok hari akan merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Bapak. Aparatur negara kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami, Tuhan tolong dan memberkati. Di tingkat pusat, daerah, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, dimanapun bangsa Indonesia ada, Allah ingat kami dan berkati kami Bapak. Ini Bapak doa kami. Terima kasih sekali lagi untuk firman. Tolong kami untuk berjalan dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu Desi, dipersilakan melanjutkan ibadah ini. Saya harap kita semua sudah mengalami berkat Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian yang katakan, saya mau iring Yesus sampai selamanya. Mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan tinggalkan tempat ini. Kiranya Allah, tangan-Mu yang penuh kasih itu memberkati jemaat-Mu, menguatkan mereka yang lemah, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, pulihkan hubungan satu dengan yang lain dalam nama Yesus. Rumah tangga kami, sesama anggota jemaat, tetangga, hubungan di kantor atau di kampus, di sekolah, pulihkanlah Bapa. Biarlah Allah dipermuliakan. Jadikanlah kami orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus mengasihi kami. Kristus telah tergantung di kayu salib, mengampuni dosa kami. Dan dengan kuasa Allah, kami juga mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan, Korps Polonia ini ke dalam tangan Allah. Berkatilah pelayanan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, pendidikan, masa depan anak-anak kami. Diserahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati bisnis kami, usaha kami. Tuhan Allah, berkatilah keturunan kami dalam nama Yesus. Jangan tinggalkan kami Bapa. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Allah. Tolonglah, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin kami bangsa dan negara, Pak Joko Widodo sebagai presiden, dan juga para stafnya, wakil presiden, para menteri dan lain-lain. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Takut akan Allah ada pada mereka. Betul, ada banyak dari mereka tidak seiman, tapi sebagai warga gereja, Alkitab berkata mereka adalah wakil Tuhan. Kami doakan mereka dalam nama Yesus. Takut Tuhan Allah ada pada mereka. Berkati pelayanan mereka, rumah tangga mereka. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Juga gereja, khususnya gereja Bala Keselamatan di dunia ini dan
khususnya di Indonesia. Berkati pelayananmu Bapa. Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Bersamalah dengan jemaat-Mu. Ya, bersamalah dengan jemaat-Mu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Pulanglah saudara-saudara dengan selamat dan terimalah berkat Allah. Amin. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hati tak diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak Saya sebagai pribadi maupun Gembala Jemaat Gereja Bala Keselamatan Korps Kolonia Jakarta mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jayalah bangsaku, diberkatilah rakyat Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan memberkati rakyat Indonesia. Dan Tuhan berkati gereja Tuhan di Republik Indonesia ini. Amin. Amin. Maka pokok inti Sarimanda, pokok inti Sarimanda yang saya terima dari NPRS ialah membangun bangsa, nation building dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan